Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia dan masih tentang pembahasan kita adalah radang amandel. Masih bersama dengan Dr. Ihsan Juanda, dokter spesialis THT. Dokter, tadi kan ada pengobatannya itu dengan operasi ya dok ya. Sebetulnya kondisi seperti apa yang diharuskan operasi ini dokter? Ya, jadi kita sebut indikasi ya. Indikasi ini adalah kapan kondisi seorang pasien harus dilakukan operasi. Kalau indikasi dulu, memang kita lihat dari salah satunya adalah dari usia. Jadi kan dulu mungkin sering masyarakat dengar kalau misalnya pasiennya masih terlalu kecil, masih anak-anak itu tidak boleh dioperasi karena bisa menyebabkan gangguan dari sistem kekebalan tubuhnya. Nah, sedangkan kalau literatur yang baru, indikasinya kita bagi dua. Ada indikasi absolut dan indikasi relatif. Absolut ini artinya harus. Sedangkan kalau relatif ya kita lihat kondisinya. Nah, apa saja indikasi yang harus atau indikasi absolut? Itu yang utama adalah menyebabkan gangguan tidur. Jadi amandel ini kalau terlalu besar, tidak lihat usia, kalau sudah menyebabkan gangguan tidur seperti mendengkur, terbangun saat tidur gitu ya, seperti kehabisan nafas atau kita sebut dengan obstructive sleep apnea syndrome. Nah, itu harus dilakukan tindakan operasi. Kemudian ada infeksi yang berulang. Tadi saya bilang ada komplikasi infeksi di amandelnya. Itu juga masuk ke kriteria atau indikasi absolut. Satu lagi adalah menyebabkan sumbatan nafas atau gangguan menelan. Nah, sedangkan indikasi relatif atau yang mesti kita bisa pertimbangkan adalah infeksi yang tidak terlalu berat. Walaupun dalam 1 bulan misalnya lebih dari 5 kali, dalam 1 tahun lebih dari 7 kali, atau 3 bulan berturut-turut kambuh amandelnya, untuk saat ini kita masukkan ke dalam indikasi yang relatif. Karena kalau tidak menyebabkan kondisi yang sifatnya gawat darurat, itu bisa kita tunda operasinya gitu. Oke. Kalau untuk operasi ini apakah ada resikonya dokter? Untuk resiko sendiri, resikonya sebetulnya masih sama dengan resiko operasi lain pada umumnya ya. Risiko perdarahan ada, karena perlu diketahui amandel itu walaupun organnya kecil, tapi di belakangnya itu dia mendapat suplai darah dari pembuluh darah lebar ya, pembuluh darah besar yang ada di leher, pembuluh darah nadi lah kalau kita sebut. Jadi perdarahannya memang beresiko cukup banyak. Tapi kalau kita lakukan dengan teliti, biasanya sih komplikasinya bisa kita hindari. Kemudian komplikasi lain biasanya ada nyeri ya, nyeri di daerah rongga mulut setelah operasi. Tapi biasa kita tangani dengan pemberian obat pereda nyeri dan antibiotik. Oke. Nah, ada juga yang bilang dokter pasca operasi amandel ini bisa merubah suara, bahkan mungkin untuk penyanyi segala macam bisa berpengaruh gitu dokter. Apakah benar dokter? Oke, kalau amandel, jadi gini, kalau kita bicara soal suara, suara itu kan adalah bunyi ya, atau suara itu diproduksi akibat ada udara yang melalui rongga hidung dan mulut. Jadi kalau ada struktur di rongga mulut, seperti amandel yang sudah membesar sebelumnya, suara orang kan sudah terbentuk seperti itu. Nah, kalau nanti kita operasi, kemungkinan memang akan ada perubahan suara. Kenapa? Karena ada bagian yang kita hilangkan dari rongga mulut. Seperti itu. Tapi tidak akan merubah suara misalnya jadi terlalu serak atau tidak. Jadi perubah suara, tapi hanya biasanya gini, suaranya jadi, kalau yang amandelnya besar, itu biasanya suaranya lebih sengau. Lebih sengau ya. Nah, kalau amandelnya kita angkat, sengaunya biasanya berkurang. Gitu. Sedangkan orang kan ada yang suara saya memang bagusnya agak sengau. Nah, setelah operasi kok jadi lebih ngebas gitu. Nah, itu kondisinya adalah berarti selama ini suara yang kita dengar dari orang tersebut adalah suara yang dengan kondisi amandel besar gitu. Sebetulnya kan itu bukan suara yang sehat ya. Oke.
setelah operasi amandel ini dokter artinya memang ya radang amandel sudah pasti tidak akan terjadi lagi gitu ya dok? Betul. Amandel kalau sudah dioperasi tidak akan tumbuh. Karena amandelnya sudah kita buang ya secara utuh gitu. Oke. Apa namanya? Tapi mungkin dia masih bisa mengalami radang tenggorokan tadi ya dokter ya, tetap gitu. Setelah dioperasi dokter dan amandel itu tidak ada lagi. Terus seperti apa dokter? Karena kan tadi ada beberapa fungsinya juga ya dok amandel ini. Setelah dioperasi kemudian nggak ada, itu gimana dok? Ya, jadi amandel ini kan memang salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh ya di daerah rongga mulut gitu. Tapi sistem pertahanan tubuh kita ini kan tidak bekerja sendiri. Tidak hanya amandel yang menghasilkan sel darah putih atau sistem pertahanan tubuh. Masih ada di sumsum tulang belakang kita itu bekerja. Kemudian organ-organ limpa itu juga menghasilkan sel darah putih. Selain itu, ada tadi saya bilang, ada tonsil atau tonsila yang ada di pangkal hidung dan di pangkal lidah. Jadi kalaupun amandelnya kita operasi, yaitu memang kalau secara hitungan matematik itu pasti akan mengurangi, tapi tubuh kita akan beradaptasi dan mengkompensasi sehingga sistem pertahanan tubuhnya akan kembali membaik. Oke, baik. Terakhir, Dokter Ihsan, bagaimana mencegahnya, dokter? Bagaimana mungkin menjaga amandel, tenggorokan, dan lain-lain, dokter? Oke, untuk mencegah radang amandel atau radang tenggorokan secara umum, ya tadi saya bilang, salah satunya adalah bisa kita pergunakan masker, ya. Apapun infeksi saluran nafas atas, kalau kita pergunakan masker, biasanya itu akan sangat berkurang frekuensi kita tertular. Kita sudah merasakan nih 2 tahun ya pandemi. Mungkin teman-teman semua kalau memakai masker dibandingkan dulu sebelum pandemi, frekuensi terkena flu, batuk, pilek atau yang lainnya, saya yakin sekarang jauh lebih berkurang gitu. Salah satunya apa? Karena virus atau kuman itu ditularkan lewat udara. Nah, yang kedua faktor makanan tadi dikurangi yang terlalu dingin, terlalu pedas gitu. Apalagi pada orang-orang yang punya risiko alergi. Jadi orang-orang yang punya risiko alergi dia cenderung lebih sensitif gitu terhadap perubahan suhu tadi. Seperti itu. Oke deh. Baiklah, Dokter Ihsan, terima kasih banyak hari ini atas informasi dan juga tadi tentang radang amandel. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Oke, sama-sama. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi dari Dokter Ihsan kita sudah mengetahui ya tentang radang amandel, kemudian tentang operasinya juga di kondisi yang seperti apa, serta tadi mencegahnya dari makanan, minuman juga bisa menjadi salah satu untuk mencegah tadi radang amandel. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Ihsan Juanda, dokter spesialis THT, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hi everyone, my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you, bye-bye.